Baik, sudah hadir bersama kita pada siang hari ini Bapak Safrizal dan juga selanjutnya ada Bapak Raksa Jandika. Assalamualaikum Pak Raksa. Waalaikumsalam Mbak Wulan. Nah ini kita mau ngobrol yang pertama mungkin sama Pak Safrizal terlebih dahulu ini. Iya Mbak Wulan. Kita mau bincang kenapa sih kita ini harus memilih Transpak Juanda Bekasi ya, untuk berinvestasi. Peluang investasi terbaik saat ini apa Pak? Memang kalau kita bicara investasi ya, saat ini di zaman pandemi kita bicara ya. Setelah dari COVID ini kita mulai ke pandemi, udah mulai menggeliat lagi perekonomian kita lihat ya. Bank juga menggeliat, ekonomi menggeliat. Nah, salah satu unsur-unsur yang mendongkrak perekonomian ini adalah properti. Jadi memang peluang investasi terbaik saat ini adalah properti. Properti. Properti itu paling aman, nggak perlu dak-diduk Pak Raksa. Tidur nyenyak ya Mas? Nah, tidur nyenyak, betul. Tidur nyenyak kita. Betul. Main saham atau main future gitu ya? Betul. Pakai sport jantung, tapi Bener. kalau kita di properti, tidurnya enak, makan enak, pasti untung, Dan pasti ini cuan. futuristik begitu. Iya, Betul. Nah kalau tadi kita investasinya itu untuk membeli properti di Transpak Juanda Betul. melalui Bank Mega Syariah. Nah ini kenapa sih Pak kita harus memilih Bank Mega Syariah? Emang apa keunggulannya? Mungkin pemirsa di sini banyak belum tahu ya. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Saya nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Safrizal. Tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa Bank Mega Syariah dan Transpak Property adalah satu keluarga besar di dalam naungan CT Corpora. Iya. Jadi kami di dalam adalah unit-unit bisnis. Beliau ada di properti dan kita ada di financial atau di perbankan. Jadi kenapa harus Bank Mega Syariah? Karena pertama satu, kita adalah bagian dari CT Corpora dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Yang kedua adalah Bank Mega Syariah berkomitmen untuk seluruh nasabahnya maupun para pemirsa yang memiliki tadi minat di dalam properti untuk bisa membeli dengan cara lebih mudah melalui syariah, gitu ya, berakad syariah. Karena memang kita di perbankan syariah ini komit untuk membelikan properti, gitu. Jadi di syariah skemanya adalah membelikan berarti berinvestasi, sama dengan Bapak Ibu menabung. Jadi kalau kita menabung nunggu uangnya dulu, kalau sekarang menabung itu dengan cara kita menyisihkan uangnya dalam langsung di dalam bidang properti. Saya kira gitu ya Mas. Betul, setuju Pak Raksa. Kalau kita berharap sama pasangan, mungkin pacar gitu ya, untuk komitmen agak susah. Tapi kalau Bank Mega Syariah, jangan diragukan komitmennya untuk memberikan propertinya. Insya Allah. Baik, nah kita kembali lagi ke Pak Safrizal. Ini terkait Transpak Juanda. Memang apa aja Pak fasilitas yang didapatkan ketika kita mau berinvestasi untuk membeli di Transpak Juanda? Iya betul. Jadi memang kalau kita bicara Transpak Juanda ini saya ingin mengupas satu persatu nih Pak Raksa, Pak Raksa ya, dan pendengar semua. Nah keunggulan Transpak Juanda ini di aspek lokasi sangat baik sekali. Pertama kita melihat busway dari Gatot Subroto, dari Pancoran, dari Semanggi, Anda nyampe langsung naik dari Jakarta langsung ke Bekasi sampai di Transpak Juanda ya. Karena kenapa? Dengan transformasi massal yang ada ini penghematan biaya. ERT saat ini sedang mulai arusnya ini 2022 ini sudah mulai operasional. Yang dari Bekasi Timur sampai ke arah Jakarta dan nyambung ke MRT Pak Raksa. Betul. Nah, satu lagi saya sampaikan dengan adanya transformasi massalnya Pak Raksa, otomatis ya daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang dilalui mereka itu pasti harganya akan naik, akan booming. Makanya kita melihat tanah-tanah yang dilalui oleh busway, dilalui MRT, dilalui oleh komuter lain, dilalui oleh akses tol, itu naik semua Pak Raksa. Naik, harganya naik tinggi. Dan Mega Syariah memberikan kemudahan kepada seluruh nasabah ataupun para peminat yang ingin beli properti ini. Kami memiliki investasi sampai dengan 15 tahun. Wah, panjang sekali Pak ya. Kalau milenial nih Pak, khusus nih. Keuntungan PPA di Bank Mega Syariah. Jadi selain tadi kita punya margin yang bersaing. Saat ini kita bisa menerapkan pola yang berjenjang. Jadi nasabah akan memiliki kemudahan dan keuntungan di mana investasi tabungan tadi di 3 tahun pertama itu cukup hanya di 0,8 atau 4,7%. Wis, sangat ringan Pak ya. Jadi bunganya rendah. Betul. Ya. Dan untuk memiliki properti Pak Safrizal ini, perbankan Mega Syariah cukup menetapkan DP hanya 5% saja dari harga jual. 5% saja. Iya, kalau tadi Pak Safrizal bilang kisaran di 400-an, berarti
cukup dengan 20 juta ya Mas? Betul, betul. Cukup dengan 20 juta saja Anda Ya. sudah bisa memiliki properti di Transpark Juanda. Iya. Jadi bunganya ini keuntungannya pemirsa ini masih rendah sekali untuk Iya. sekarang. Sangat rendah, sangat-sangat Iya. komunitas, sangat-sangat terjangkau. Iya. Lagi-lagi karena memang Bank Mega Syariah dan juga Transpark Juanda sudah berkolaborasi, Betul. punya komitmen untuk memudahkan seluruh pemirsa, seluruh Ya. masyarakat Indonesia. Dan satu hal lagi keuntungan apabila kita berinvestasi di Bank Mega Syariah dengan menggunakan akad syariah, maka pada tahun ke-4 dan seterusnya itu penetapan margin bagi nasabah itu fix. Oke. Itu bedanya Oke. dengan perbankan konvensional yang Ya. mereka bisa melakukan perubahan bunga, mohon maaf, dari konven kapan saja mengikuti perkembangan pasar. Oke. Ya, Ya. kalau di perbankan itu ada istilah bunga atau secondary repo rate itu akan sangat berfluktuasi tergantung daripada kondisi makro maupun mikro. Tapi kalau di bank syariah, Bapak Ibu sekalian, sekali kita menetapkan jual beli, maka itulah yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sehingga nasabah tidak ada resiko untuk mengalami perubahan kenaikan dari cicilan. Jadi low risk ini ya Pak ya? Sangat-sangat rendah. Nah ini Sangat yang aman, banyak ya. dipertanyakan oleh banyak orang mungkin tentang safety, keamanan investasi. Nah ini saya ingin bertanya kedua-duanya nih Pak ya, Ya. baik di Bank Mega Syariah maupun di Transpark Juanda. Mungkin Ya. Pak Safrizal bisa menjawab terlebih dahulu. Nah, kalau kita bicara safety, properti sangat safety, Mbak. Bahkan ya saya bisa sampaikan di sini, nggak safety lagi, untung terus. Karena kenapa? Kalau kita bicara harga, kadang-kadang kita tuh investasi kan memikirkan keuntungan. Naik nggak? Memang ada beberapa indikasi yang memang kita pengen dapat keuntungan yang lebih. Kalau kita anggap properti itu ada apa? Ada rumah, ada ruko, ada apartemen, Pak Reksa. Ya, yang kita umum lah kita beli lah. Kalau Anda beli rumah atau beli tanah, itu safety. Nggak pernah saya dengar rumah tanah itu ya harga turun. Harganya naik. Bahkan naik terus. Ya, bahkan sampai saat ini kita bicara, kalau saat ini Anda tidak berinvestasi di properti, itu nggak kebeli lagi 10 tahun, 15 tahun kemudian. Betul. Nah kalau dari sisi Bank Mega Syariah bagaimana Pak keamanannya? Baik, Pak Ulan. Saya akan melihat dari dua sisi sebagai satu bank. Pertama dari sisi objeknya tadi. Objeknya kalau kita atau jenis investasinya. Tadi Pak Safrizal sudah menyampaikan bahwa berinvestasi di properti menguntungkan. Artinya tidak ada potensi loss berbeda dengan saham atau investasi di tempat lain, misalnya produk-produk yang derivatif gitu yang memang diatur oleh mekanisme pasar yang cepat. Saham bisa saja turun dan segala macam. Tapi di properti dengan kecenderungan yang terus naik, maka nilai yang sudah diinvestasikan udah pasti nilainya akan melebihi harga belinya. Itu dari sisi objeknya. Yang kedua, Transpark Juanda ini di bawah pengelolaan CT Corpora itu adalah properti yang sudah dipikirkan secara konstruksi, kemudian safety building itu adalah kategorisasinya kritikal. Ya, jadi dari struktur bangunan segala macam ini adalah properti yang sangat safety ya. Dari Betul. sisi objek, Pak, ya. Betul Pak Raksa. Betul. Lalu pada saat nasabah memiliki properti melalui perbankan, juga ini adalah satu investasi yang aman. Kenapa? Karena perbankan akan melindungi nasabahnya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengambil pembiayaan apartemen, pertama nasabah akan di-cover dengan asuransi jiwa. Sehingga pada saat terjadi sesuatu, ini tidak menjadi total loss. Ada tidak jadi kehilangan. Yang kedua, objeknya juga masuk di asuransi kerugian. Jika terjadi sesuatu kebakaran atau gempa bumi apapun, maka pihak asuransi akan mengembalikan propertinya dalam keadaan yang sama. Jadi dari sisi keamanan, baik dari sisi objek maupun dari sisi pemilik, ini jelas adalah investasi yang sangat baik. Oke, ini sudah terjawab ya. Jadi yang masih ragu-ragu langsung dijawab oleh Pak Raksa dari Bank Mega Syariah ini, teman-teman sekalian dan juga Bapak dan Ibu. Pak, kalau misalnya ini sudah mulai banyak yang tertarik ya di pemirsa kita mungkin. Nah, bagaimana dan siapa sih kategori nasabah yang paling cepat di-approve ini, Pak? Baik. Nasabah-nasabah yang ingin memiliki properti di Transpark Juanda cukup dengan
memiliki uang muka sebesar 20 juta, kalau tadi harganya Iya, 400 gitu ya, 400 juta. Bagi siapapun masyarakat Indonesia yang berusia mulai dari 21 tahun sampai dengan usia 55 tahun, kalau mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap. Gitu ya. Tapi untuk para wira swasta, pengusaha, itu kami tenornya bisa lebih panjang sampai dengan usia 65 tahun. Gitu. Ya, tentunya secara bank teknis ini harus memenuhi kriteria bank teknis ya, seperti misalnya memiliki pinjaman yang cukup lancar di semua fasilitas perbankan, juga memiliki sumber penghasilan yang cukup untuk kemudian bisa menjadi tadi cicilannya akan dilakukannya cukup. Saya kira cukup dengan menyampaikan identitas kepada kami, dan untuk selanjutnya bisa kami proses untuk mendapatkan properti di Transpark Juanda. Iya, sangat mudah sekali Pak Reksa ya. Begitu mudah. Kalau Anda ingin berinvestasi di Transpark Juanda ya, Pak Reksa sudah sampaikan ya, cara bayar yang sangat mudah ya. Hanya DP 5% Pak Reksa ya. Betul. DP 5%. Sementara Anda hanya bayar kurang lebih 20 juta ya, Anda sudah dapat harga apartemen seharga 400 juta. Karena kalau Anda beli apartemen saat ini harga 400 jutaan, otomatis harga properti itu akan naik terus. Nah, ini apakah ya, siapa tahu teman-teman di sini, para pemirsa juga menyaksikan, apakah ada syarat minimum penghasilan atau salary per bulannya? Baik, bicara untuk sumber penghasilan dan pengembalian untuk cicilan ini, bahwa dulu teman-teman sekalian cukup menyisihkan 45% dari penghasilan. Ya, jadi 45% dari penghasilan itulah yang kemudian perlu disiapkan untuk memiliki properti Pak. Iya, di Transpark Juanda ya. Jadi berapapun penghasilan Anda, sisihkanlah cukup 45% untuk memiliki tadi. Iya, Transpark Juanda. Oke, baik. Pak Saprizal, ini tadi melihat fasilitas yang begitu lengkap. Iya. Sebenarnya Transpark Juanda ini siapa developernya ini, Pak? Nah ini, kalau kita bicara tadi sudah disinggung sama sahabat saya Pak Reksa ya. Ini kita satu grup ya. Kita dari Pak CT ya, Pak Khairul Tanjung sebagai owner kita. Nah, Pak CT ini punya banyak usaha, jenis usaha, bidang usaha. Mungkin ada Bank Mega, Mega Syariah, ada Detik ya, ada kayak Carrefour ya, Transmart. Nah, salah satu bidang usahanya juga ya Trans Property ya, Transpark Juanda. Dan satu hal lagi saya ingin sampaikan, kita menjual produk ini nggak jual brosur atau gambar. Ya, karena kenapa? Kadang-kadang di kondisi ekonomi saat ini banyak sekali developer yang memang nggak sesuai sama janji. Ya, kadang-kadang bangunannya nggak jadi. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, tadi demand behind the gun yang Pak Reksa sampaikan, siapa developernya? Nggak cuma siapa developernya, ini kan milik CT Corp, tapi bangunannya pun sudah saat ini sudah strukturnya sudah jadi. Nah, apa bisa lihat nih? Sudah berdiri. Jadi kita ada 5 tower, tower A, tower B, tower C, tower D itu ya, itu sudah jadi semua. Bahkan tower yang kita buka, tower yang terakhir, tower Diamond itu belum kita buka, bangunan sudah jadi, udah topping off. Jadi apartemen Diamond ini belum dibuka penjualannya Pak, tapi belum dibuka. Fisik sudah selesai. Iya betul. Jadi semua tower ini sudah selesai Pak? Secara struktur sudah selesai. Secara struktur. Ada 5 tower, secara struktur sudah selesai. Saat ini tower 1 dan 2 ya, saat ini sedang serah terima. Berjalan serah terima. Tower yang 3, tower Ruby dan tower Emerald, tower 4 itu saat finishing saat ini. Nah, tower 5 struktur sudah jadi, tapi kita belum opening. Karena kita nunggu soal dulu tower 4 baru kita buka lagi. Oke, ini sudah jangan ragu-ragu lagi nih pemirsa. Ya, betul, pemirsa. Dan mungkin ini Pak, ada nggak sih tips dan trik supaya gampang, supaya dimulusin ini Pak buat PPA-nya? Baik, hal-hal yang masih diperhatikan kepada para pemohon yang akan melakukan pembiayaan melalui Bank Mega Syariah. Yang pertama, tolong perhatikan dulu identitas Anda adalah identitas yang sudah sesuai dengan data kependudukan. Ya. Untuk sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk pembiayaan di atas 50 juta diperlukan kelengkapan nomor pokok wajib pajak. Jadi Anda juga sebagai bisnis. Kemudian yang ketiga adalah dokumen sumber penghasilan yang jelas dari institusi tempat bekerja, usaha ataupun perusahaan tempat bekerja. Sedangkan bagi wirausaha adalah cukup dengan menyampaikan laporan keuangan saja, kemudian kita sudah bisa melakukan proses untuk menganalisa pembiayaan. Oke, baik, terima kasih Pak Saprizal, terima kasih Pak Reksa untuk bincang-bincang yang menarik hari ini. Mungkin di akhir kita ingin mendengar juga. Mungkin kita
pemirsa mau melihat video kita langsung bisa juga Pak Mahrom siapkan ya, biar langsung terlihat progres kita di lapangan seperti apa, fasilitas kita. Silahkan Pak Mahrom tampilkan. Boleh kita saksikan bersama. Nah ya, nah ini video turun kita nih. Nah ini udah jadi ya progres kita ya. Ini 5 tower Mbak Ulan ini udah jadi ya. Tower Jet, Tower Sapphire udah jadi, Tower Ruby, Diamond dan Emerald. Nah kita ada di mall sekarang di depannya nih. Nah ini mall kita depan. Nah ini tower pertama kita. Secara fisik udah jadi. Fisik ya. Ini bulan Juli Pak. Kita ambil videonya Pak. Udah fisik sudah jadi. Total Ya. 5.000 unit. Iya, 5.000 5 tower. 5 tower. Iya. Nah ini salah satu keunggulan kita ada fasilitas kolam renang ya. Ini kolam arus. Bayangkan ada kolam arus loh. Anda di sini. Ya. Nah ini Olympic size kita, kolam renang utama kita juga ada. Nah ini. Nah ini buat bermain ya. Ada futsal, ada basket ya. Kita kasih fasilitas semua lengkap. Jadi ini sudah progresnya sudah Iya, progres. ya, Pak? Betul, betul. Nah, ini waktu kita, nah ini kolam arus. Jadi kalau anak-anak senang ya berenang muter-muter, nah di sini pas. Nah, ini waterbomb kita nih. Water play kita sebut. Nah, bayangkan saja Anda nggak usah keluar lagi dari sini, main-main di sini udah seharian ini. Nah, Baik, mungkin kita berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Saprizal dan juga Pak Reksa sudah berkenan bincang-bincang kita Terima pada kasih, Bu siang Ulan. sore hari ini.